Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali di channel saya, Supriyo Channel. Kali ini saya ingin berbagi pada Bapak Ibu tentang dokumen temuan asesor saat visitasi itu apa saja. Sebelum visitasi, Bapak Ibu sudah mengunggah dokumen wajib pertama kurikulum satuan pendidikan, yang kedua RKT, ketiga RKS, keempat kalender tahunan, kelima contoh perencanaan pembelajaran, yang keenam dan ketujuh foto atau video lingkungan belajar. Lalu informasi apa yang dapat ditemukan oleh asesor pada 6 atau 7 dokumen wajib ini? Pertama adalah KSP. Melalui dokumen KSP, asesor dapat menemukan informasi tentang budaya satuan pendidikan, school culture, yang ingin dibangun. Kemudian yang kedua, nilai dan kompetensi yang dibangun melalui pembelajaran, dan yang ketiga, strategi pembelajaran yang diterapkan. Kalau bicara cakupan budaya sekolah, Bapak Ibu, antara lain mencakup nilai akademik, etika dan moral, kedisiplinan, inovasi dan kreativitas, dan juga kegotong royongan. Kemudian terkait dengan nilai dan kompetensi, antara lain nilai itu berupa kejujuran, bertanggung jawab, kerja keras, rasa hormat pada sesama. Kemudian terkait kompetensi itu meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian strategi yang dimaksud tentu harus beragam dan fleksibel. Jadi dalam dokumen KSP ini nanti asesor akan menggali atau menemukan informasi tentang ketiga hal ini. Yang kedua, rencana kerja tahunan RKT. Melalui dokumen RKT ini, asesor dapat menemukan informasi tentang kinerja yang sudah direncanakan dan atau sudah terjadi. Nah, contohnya begini Bapak Ibu, kinerja yang sudah Bapak Ibu kerjakan, misalnya peningkatan kemampuan siswa dalam membuat jurnal. Ini adalah kinerja yang sudah direncanakan. Kemudian yang sudah terjadi bagaimana? Bukti kinerja tambahannya adalah berupa kegiatan siswa dalam rangka membuat jurnal. Kemudian yang ketiga adalah rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Melalui dokumen RKS, asesor dapat menemukan apa Bapak Ibu? Yaitu informasi tentang kesesuaian RKS dengan RKT, strategi Satpem mengalokasikan anggaran untuk perbaikan layanan, dan akuntabilitas penggunaan dana. Nah, contohnya dalam RKT Bapak Ibu berbunyi peningkatan kemampuan siswa dalam membuat jurnal. Nah, di RKS bagaimana? Misalnya ada anggaran untuk konsumsi pembentukan klub membaca 1 kali sebesar Rp500.000. Ini berarti sesuai ya. Kemudian bukti tambahnya apa? Misalnya dokumen rapat, yaitu undangan, daftar hadir, notulen, dan foto. Nah, terkait dengan akuntabilitas dalam SPJ, maka bisa ada penambahan faktur dan kwitansi. Kemudian yang keempat, kalender tahunan atau namanya kalender akademik. Ya, silakan saja Bapak Ibu istilahnya bagaimana di satuan pendidikan. Nah, informasi yang dicari dari jadwal ini adalah tentang kegiatan yang direncanakan dan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, misalnya kegiatan yang direncanakan itu semester ganjil. Ada kegiatan MGMP, MGPK satuan pendidikan minggu kedua, Agustus, September, Oktober, November 2024. Kemudian tengah semester, misalnya tanggal 9 sampai 13 September 2024. Ini kegiatan yang direncanakan. Yang sudah bagaimana? Yang sudah yaitu MGMP, MGPK sekolah atau satuan pendidikan. Kemudian yang kelima, contoh perencanaan pembelajaran. Melalui dokumen ini, asesor dapat menemukan informasi tentang kemampuan pedagogik dan profesional pendidik dalam merancang pembelajaran. Antara lain kemampuan pendidik dalam hal penguasaan materi, penyampaian materi yang efektif dan menarik, dan merefleksi pembelajarannya. Kemudian penggalian data bisa berupa telah dokumen pembelajaran, wawancara, dan observasi lapangan atau di kelas. Selanjutnya yang keenam adalah terkait dengan foto
atau video lingkungan belajar. Melalui dokumen ini yang dicari bukan tentang kelengkapan dan kondisi sarpras, melainkan tentang suasana belajar. Suasana belajar yang bagaimana, Bapak? Yaitu suasana belajar yang diciptakan bagi warga satuan pendidikan yang diharapkan bisa holistik, inklusif, interaktif, dan kolaboratif. Nah, sekarang apa yang perlu dilakukan satuan pendidikan setelah mengetahui dokumen atau informasi yang dicari melalui dokumen wajib oleh asesor? Pertama, terkait dengan dokumen wajib, memastikan setiap dokumen kerja, baik wajib plus tambahan, sudah sesuai dengan yang dikerjakan. Kemudian yang kedua, dokumen pendukung wajib plus tambahan mudah ditemukan dan sudah siap saat divisitasi. Demikian Bapak Ibu, semoga sukses akreditasinya. Insya Allah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.